Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, banyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, pagi hujan rintik, siang panas, lagi asik-asik panas angin, tiba-tiba hujan lagi, hujan 5 menit panas lagi. Tapi ya Allah masih memberikan kita rahmat, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu untuk bisa selalu hadir dalam kegiatan pengajian bulanan Majelis Ta'lim Al-Mulk. Ya, semoga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian akan diberikan pahala yang berlimpah dari Allah. Mungkin ada yang datang dalam kondisi sedang tidak sehat tapi masih menyempatkan diri untuk hadir. Semoga dengan kehadirannya Allah angkat segala sakitnya, disembuhkan segala sakitnya karena sudah hadir di majelis ilmu di hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah kita akan menjadi pengikut-pengikutnya yang akan bersama-sama dengan beliau di yaumil masyar nanti. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan kita akan menjadi umat-umat terpilih karena kita selalu meringankan waktu dan kesempatan kita untuk hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian bulanan kita yang rutin kita sudah laksanakan. Itu bicara tentang kisah sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di hari ini kita akan membahas terkait dengan awal turunnya wahyu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih untuk jadi rasul harus ada wahyu? Karena ada nabi-nabi lain mungkin bukan dengan wahyu ya Ustadz ya. Mungkin dengan mukjizat tertentu mereka bisa ditunjuk menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Nah, apa-apa saja sih tanda-tanda ketika wahyu mau turun dan apa saja yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali beliau menerima wahyu yang turun kepada beliau. Nah, di hari ini kita akan masih membahas bersama dengan Ustadz Zulkifli Farozai. Kayaknya materinya sudah yang keempat ya Ustaz. Ya, insya Allah beliau akan membahas seperti apa sih tanda-tanda awal turunnya wahyu. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pak Fadli, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di 10 Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kita doakan bagi jamaah haji kita, teman-teman kita, sahabat saudara kita yang akan berkunjung ke Baitullahil Haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dan mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangsungkan seluruh aktivitas manasik haji mereka insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita nantinya mendapat syafaat sallallahu alaihi wasallam. Pak Fadli dan jamaah sekalian, saya sangat berbahagia di satu kesempatan ini. Hidangan kita adalah hidangan berkaitan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa tidak ada satu sejarah, tidak ada satu sirah yang kita pelajari yang dia nantinya akan mendatangkan dan meningkatkan keimanan kecuali sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pelajari dia kecuali meningkat iman kita. Sepanjang kita pelajari, sepanjang kita baca, sepanjang kita hayati, kita dalami,
maka akan bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka momen ini adalah momen yang teramat penting untuk kita mempelajari, mendalami, menghayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita semakin beriman dan semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya sedangkan beliau telah mengorbankan segalanya untuk kita? Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya sedangkan di akhir hayatnya beliau hanya memikirkan kita? Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya sedangkan seluruh aktivitas dan kemudian pengorbanannya hanya untuk umatnya yang dia cintai ini? Maka kita sudah sepatutnya Pak Fadli dan jamaah sekalian mencintai beliau sebagaimana beliau telah memberikan cintanya untuk kita semuanya. Jamaah, kita ini adalah sesi terakhir ya dari satu kajian tentang sirah. Nanti sebenarnya kajian sirah ini dibagi dalam 3 sesi dan ini adalah sesi terakhirnya. Awal turunnya wahyu. Kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana keadaan Jazirah Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW, di mana saat itu Makkah menjadi tempat persinggahan perdagangan sehingga dia menjadi sentral daripada kebutuhan ekonomi pada saat itu. Dari perjalanan dagang orang Yaman, orang Syam atau Persia dan Romawi itu pertautannya adalah di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga jamaah sekalian, kalau kita pernah mendengar berita bahwa di Ka'bah itu ada 360 berhala yang kemudian ditaruh oleh orang-orang Arab pada saat itu adalah bagian daripada kesepakatan dagang mereka, ya, kesepakatan moneter mereka dengan kabilah-kabilah dan peradaban-peradaban ataupun imperium yang berada dan bersinggungan dengan mereka saat itu. Jadi mereka kabilah-kabilah lain yang kemudian dikenal sebagai perampok, perompak itu melakukan perjanjian dagangnya dengan apa? Kalian aman di perjalanan tapi dengan catatan kalian menaruh berhala di Ka'bah, seperti itu. Jadi semakin banyak kabilah yang melakukan perjanjian dagang dengan mereka atau perjanjian keamanan dengan orang-orang Quraisy pada saat itu, maka semakin banyak juga berhala yang digantung atau yang dipajang di Ka'bah. Maka jamaah, ketika Rasulullah SAW mengutarakan bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, si Abu Jahalnya bilang, ente gila gitu. Ente gila gitu. Karena Nabi dikatakan gila. Kenapa kata gila itu keluar? Karena ada kaitan dagang, ada interest kepentingan di sana. Kalau kita tidak sembah ini berhala atau kita hancurkan ini berhala dan beralih Tuhan, ya, beralih kepentingan, maka ada kepentingan dagang yang hilang di sana. Ya, nanti orang-orang lagi tidak percaya kita, lalu kemudian hubungan dagang kita dengan Imperium Romawi, dengan Persia, kemudian dengan Yaman, dengan Syam, itu bakal kacau dikarenakan karena kita sudah tidak memuliakan lagi berhala-berhala itu. Bahkan dalam satu kisah teman-teman jamaah sekalian, dikatakan saking orang Arab itu jahil sekali terkait dengan Tuhan. Kalau mereka melakukan perjalanan Pak Fadli, kemudian bertemu dengan satu kayak batang kayu yang agak unik begitu, maka mereka kemudian ambil, bersihkan, lalu sudah disembah sebagai Tuhan. Saking bodohnya mereka, jahilnya mereka tentang Tuhan itu. Oleh karenanya jamaah, Arab itu pada saat itu sangat ramai sekali. Dikabarkan ada 30.000 manusia yang sudah hinggap di Makkah pada saat itu. Jadi sudah satu komunitas yang sangat padat pada saat itu. Nah, kita juga sudah bercerita bagaimana kondisi pada saat itu secara peradaban sosialnya, di mana masya Allah Pak Fadli, kita harus bersyukur hari ini, terutama di poin-poin tentang kepemuliaan para wanita. Saya sangat yakin sungguh kalau wanita-wanita kita hari ini lahir di zaman jahiliyah, maka mereka tidak lebih dari sekedar komoditas saja. Tidak lebih dari sekedar, ya, tidak ada nilainya, tidak ada nilai wanita pada saat itu. Di mana kita sudah tahu wa'dul banat dalam bahasa Arabnya itu di dalam tradisi mereka disebut dengan mengubur anak perempuan. Kalau sudah lahir anaknya, ya, anaknya itu kalau dia lihat perempuan, yang lahir perempuan Pak Fadli, maka di usia tertentu ayahnya akan bilang kepada mamanya,
tolong kasih mandi itu anak, kasih pakai baju baik-baik. Dia mau pergi dengan anak itu. Mamanya kira itu nanti akan pergi dengan ayahnya mau kunjungan ke keluarganya. Ternyata nanti dia akan gali lubang di padang pasir setinggi dagunya. Lalu dia akan kemudian tanam anak ini sampai kemudian mati, Pak Fadli. Atau yang lebih parah lagi, anak perempuan itu kalau istrinya sudah hamil besar, dia sudah gali lubang di sampingnya. Karena dulu tidak ada USG, tidak ketahuan itu anak ini laki-laki atau perempuan. Begitu lahir perempuan langsung masuk dalam lubang. Sejahil-jahilnya itu, sebegitu jahilnya orang Arab pada saat itu. Maka jamaah sekalian, kita harus bersyukur hari ini hadir dengan datangnya Islam, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena dengan itu kita memuliakan perempuan. Bahkan dalam pandangan Islam, wanita itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu thalatha banat. Barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan, ayah bunda yang punya 3 orang anak perempuan, fa ahsana ta'dibihin. Barang siapa punya anak perempuan 3 orang dan dia memperlakukannya dengan baik, mengajarkan agama ini dengan baik, mengajarkan akhlaknya dengan baik, maka falahul jannah, maka baginya adalah surga. Sahabat-sahabat yang lain bilang, Nabi kita tidak punya, cuma 2 saja. Kemudian Nabi bilang wasnain. Begitu juga kalau dia punya 2 saja. Bagaimana kalau cuma 1 Nabi dan juga cuma 1? Jadi begitulah Pak Fadli. Kalau punya anak perempuan bahkan 1 saja, kalau kita ajarkan agamanya baik, kalau kita ajarkan akhlaknya jadi baik, maka ayah bundanya surga. Begitu pemuliaan wanita di dalam Islam hari ini. Kita sudah bahas itu juga, dan bilasan terakhir kita sudah mengatakan bahwa Nabi dilahirkan dengan istimewa, ya, di hari yang dipilihkan Allah dengan turunan nasab yang sangat mulia. Ya, Allah memilihkan nasab yang begitu mulia, yaitu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu adalah nasab-nasab yang mulia. Kita sudah ceritakan bagaimana kegagahan Abdul Muttalib ketika berhadapan dengan Abraha, yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir, dan ketika lahir setelah 50 hari dari peristiwa Abraha ini, semua orang Arab bersepakat mereka ini kan penyembah Lata dan Uzza. Tapi dengan peristiwa itu mereka sungguh yakin bahwa Makkah, bahwa Ka'bah itu bukan diselamatkan oleh Lata dan Uzza, tapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi cerita tentang itu diulang-ulang oleh orang-orang Arab untuk kemudian menyiapkan Rasul ini, bahwa kakekmu dulu itu punya keberanian yang sungguh sangat istimewa, dan pada saat momen 50 hari sebelum kelahiran, maka Ka'bah ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka sudah tidak bilang lagi Lata dan Uzza. Dan jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sama sekali bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Tidak pernah menyembahnya dan tidak pernah menyebutkan Lata dan Uzza itu dalam janji-janjinya. Begitu. Kalau orang Arab demi Lata dan Uzza, ya, dengan demi Lata dan Uzza tidak pernah Nabi sebutkan seperti itu. Jadi kita juga menghindari yang seperti itu Pak Fadli. Berjanji dengan nama selain Allah itu haram. Kita hanya boleh dengan wallahi, wabillahi, watallahi. Ya, kalau Nabi dengan bahasa yang lain, walladzi nafsi Muhammad biyadi, dengan demi nama, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian kita pernah bahas jamaah sekalian, dan sebelum turunnya wahyu, hari ini akan kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala selain telah memilihkan nasab yang begitu istimewa pada Rasulullah, beliau Allah taala telah menyiapkan Rasul ini dengan sebaik-baiknya persiapan. Bagaimana cara persiapannya? Nabi telah kehilangan ayahnya sebelum kelahirannya. Sebelum lahirnya Nabi sudah kehilangan ayahnya. Di usia berapa tahun tuh? Di usia 4 tahun Nabi kehilangan bundanya. Di usia 6 tahun Nabi kehilangan kakeknya. Dan Allah Ta'ala membuat beliau kehilangan, kalau dalam bahasa para sejarawan bilang, Nabi itu yatim 3 kali. Yatim ketika ayahnya, dan itu adalah seburuk-buruknya yatim. Seburuk-buruknya yatim itu apa?
dikala anak tidak pernah merasakan panggilan ayah, tidak pernah mengucapkan ayah dari mulutnya, atau tidak pernah disebut ya bunai, wahai anakku, oleh bapaknya. Itu sesakit-sakitnya yatim, Pak Fadli, kalau kata para sejarawan. Dan Nabi 3 kali yatim. Setelah itu ibunya lagi meninggal. Di Abwa namanya. Kita sudah pernah bilang ketika itu Rasulullah SAW dan ibunya di usia 4 tahun itu, di usia 6 tahun itu Rasulullah sudah melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Karena kuburan ayah Nabi itu di Madinah. Bapak Ibu, perjalanan Makkah Madinah itu berapa ratus kilo? 400 kilo lebih. Saya pernah berjalan Bapak Ibu dari Suwaiheru, itu tujuannya ke Liang. Itu di angka 200-an kilo. Tapi sampai di Laha itu baru 17 kilo, 18 kilo. 2 kuku kaki saya hilang. Sudah hilang. Dan sudah demam sampai di Laha. Jadi tidak melanjutkan lagi perjalanan. Coba bayangkan anak usia 6 tahun dengan perempuan, dengan ibunya, dengan salah satu pendampingnya laki-laki. Nah ini mereka melakukan perjalanan sepanjang 400 kilo. Pakai apa itu? Pakai onta. Panas dari atas, panas dari bawah. Kalau kita tidak demam itu berarti kuat sekali. Itu sekuat-kuatnya manusia. Saya kehilangan 2 kuku kaki saya. Sampai di rumah saya dihina-hina sama istri. Makam puji. Dibilang makam puji, kasihan. Bapak ini makam puji. Dan saya merasakan ketika Rasulullah SAW dengan ibunya itu, kemudian ibunya wafat di Abwa itu, betapa lelahnya saat itu. Dan Nabi, ibunya wafat ketika sedang memeluk Nabi SAW, beliau sendiri yang kemudian menguburkan ibunya sepanjang 3 hari. Menggali tanah ini sepanjang 3 hari baru kemudian dikuburkan ibunya. Bayangkan kesedihan Rasulullah SAW. Sampai kemudian ummi, ibuku dipanggil usia 6 tahun. Sampai di rumahnya Abdul Muttalib, di rumah kakeknya, kemudian Nabi hanya mengatakan ummi telah mati, telah wafat ibuku. Betapa kesian. Maka pelajaran untuk kita semuanya, ketika Allah mengambil banyak dari kita, mendatangkan begitu banyak kesedihan pada kita, menimpakan begitu banyak cobaan untuk kita, maka ketahuilah jamaah, Allah sedang menyiapkan hal besar untuk kita. Ketika Allah mengambil banyak, maka Allah akan ingin memberi banyak juga untuk kita. Begitulah Rasul. Ketika Allah ambil banyak, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal kakeknya, dan semua orang-orang yang melindunginya, maka itu yang Allah inginkan adalah sedang mempersiapkan hal besar untuk Rasulullah SAW. Maka kita jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Kita tidak boleh berputus asa dengan seluruh jalir garis hidup kita, Pak Fadli, jamaah sekalian. Tidak boleh kita berputus asa dengan itu, karena Allah sebenarnya sedang mempersiapkan garis takdir yang begitu indah untuk kita semuanya. Maka jamaah, itu Allah sudah persiapkan. Nabi SAW di usia 8 tahun kemudian hidup dengan pamannya, mengembala kambing di usia semuda itu. Dan kata Rasulullah SAW, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi di permukaan bumi ini kecuali dia illa wa huwa ra'il al-ghanam, kecuali dia adalah penggembala kambing. Jadi Nabi bangga sekali dengan pekerjaan itu. Nabi bangga sekali dengan mengembala kambing. Kata para sejarawan, dengan mengembala kambing itu Nabi melatih ketangkasan beliau, melatih menjaga amanah, melatih banyak hal daripada Rasulullah SAW untuk kemudian tumbuh menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah. Jadi di usia yang sangat belia, Nabi di usia itu kemudian beliau mengatakan, lanjutan dari hadis tadi, illa wa huwa ra'il ghanam hatta anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, kata sahabat, maka beliau bilang walau ana, hatta ana, meskipun itu saya juga mengembala kambing ala qararid, untuk mendapatkan beberapa qararid ini uang, beberapa rupiah lah daripada orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi saya menggembala kambing untuk mendapatkan beberapa bayaran yang sedikit begitu. Jadi Nabi disiapkan Allah sudah menjadi penggembala, dan begitulah sebuah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Di usia 15 tahun jamaah, Nabi itu sudah mulai melakukan perdagangan. Dan berdagang beliau pertama dengan pamannya selama 10 tahun, dengan Abu Talib selama 10 tahun, dan dengan Khadijah selama 10 tahun berikutnya. Jadi dari 25 tahun sampai 35 tahun itu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, sampai 30 tahun ya, dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian dengan pamannya dari usia 15 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pedagang. Dengan pedagang itu Nabi sudah tahu melakukan orang lain seperti apa. Para pedagang itu orang yang paling tahu orang lain. Ya, dia tahu ini orang ini pendusta. Oh ini dia lambar bayar utang. Ini dia kasih hilang barang. Itu para pedagang ya Pak Fadli paling tahu. Baru lihat mukanya saja, oh ini tukang parlente nih. Nah, itu Nabi itu dilatih selama panjang 20 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 tahun itu jamaah. Khadijah karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah laki-laki gagah ya, laki-laki yang amanah, kemudian mengatakan kepada sahabatnya namanya Nafisah. Ada namanya Maisarah. Maisarah itu pembantunya Khadijah, laki-laki. Ada nama perempuan Maisarah? Maisarah itu sebenarnya namanya laki-laki Pak Fadli. Jadi kalau hari ini so terlanjur kasih nama anak Maisarah padahal dia laki-laki, sebenarnya itu anak untuk nama laki-laki ya, bukan nama anak perempuan ya. Itu nama anak laki-laki, Maisarah itu. Tidak semua ada roh-rohnya itu perempuan juga ya. Tahu-tahu sedikit lah ya, karena sudah taklim ini sudah tahu bahwa Maisarah itu anak laki-laki, untuk nama anak untuk anak laki-laki. Maka jamaah, si Maisarah ini bercerita tentang amanah Rasulullah SAW. Beliau melakukan dagang dan beruntung besar. Nabi melakukan dagang sebelum nikah dengan Khadijah itu 3 kali ya, sampai kemudian nantinya ke arah Syam. Nabi kemudian ditawarkan sama Nafisah, karena Nafisah ini sahabat Khadijah. Nah, Nafisah ini perempuan. Nafisah ini kemudian bilang sama Rasul, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Khadijah? Maksudnya itu ada rasa apa dengan Khadijah? Jadi wanita kalau lihat laki-laki yang lumayan agamanya ya, lumayan fisiknya, lumayan agamanya, lumayan uangnya Pak Fadli ya, itu kira-kira bolehlah ditawar-tawar lah gitu. Tidak juga tawarkan diri sendiri. Cari sahabat ya, bilang sahabat bagaimana pandanganmu tentang misalnya Khadijah atau tentang Siti atau tentang Wati ya. Bagaimana pandanganmu tentang itu? Nah, karena kalau dalam bahasa agama kita, man idza jaa ahadukum, jika datang kepada kalian man tardawna dinah wa akhlaqah. Jadi siapa yang datang pada kalian, dan 2 tipikalnya saja. Kalau untuk laki-laki itu 2 tipikal yang perlu kita lihat kuat-kuat. 1 adalah agamanya, 2 adalah akhlaknya. Kalau perempuan, kalau kata Rasul, tangkihul mar'a li arba, lika perempuan karena 4 hal. Li jamaliha, karena dia cantik ya, parasnya lumayan ya, dan cantik itu relatif antara mata satu dengan mata yang lain. Perempuan ya, boleh jadi mata saya bilang itu cantik, mata orang lain bilang itu biasa saja. Boleh jadi orang lain bilang matanya itu bilang itu adalah biasa saja, bagi orang tertentu itu bagus sekali. Itu relatif, maka Allah ciptakan dengan maha adilnya. Jadi wanita tidak perlu khawatir li jamaliha itu. Kedua, lih maliha, karena dia lumayan ada hartanya. Lihasabiha, karena turunan baik-baik. Dan terakhir, fadfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah karena agamanya wahai laki-laki, pilihlah wanita itu karena agamanya, maka nanti engkau akan bahagia selamanya, akan tentram. Jadi apalagi sudah kajian begini Pak Fadli, insya Allah bagus-bagus itu ya Pak Asrul ya, insya Allah ya. Jadi jamaah, Rasul kemudian menikah di usia 25 tahun dengan wanita yang usianya 40 tahun. Beda berapa tahun tuh? Berapa tahun? 15 tahun. 25 tahun menikah dengan 40 tahun. Dan sebelum menikah, sebenarnya Khadijah telah bermimpi bahwa beliau melihat ada cahaya benderang dari rumahnya.
Nah, Khadijah ini punya sepupu namanya Waraqah bin Naufal. Meskipun sepupu tapi sudah lebih senior. Namanya Waraqah ibn Naufal. Nah, Khadijah kemudian cerita mimpi itu kepada Waraqah. Wahai Waraqah, saya melihat cahaya dari rumah saya. Kemudian Waraqah bilang, maka mungkin saja Nabi akan muncul dari rumahmu. Itu sudah dikabarkan oleh Waraqah kepada Khadijah. Tapi Khadijah tidak pernah tahu apakah itu karena sebab pernikahan, apakah sebab perdagangan, apakah sebab persahabatan, pertemanan. Khadijah tidak pernah tahu. Dan Waraqah menyuruh Khadijah untuk menutup mulutnya, untuk berdiam diri. Maka tidak pernah diketahui. Sehingga nanti turun wahyu jamaah, Khadijah sudah tahu bahwa inilah yang kemudian dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal. Begitu. Maka jamaah, berlalu waktu sampai dengan usia beliau sudah matang sekali. 35 tahun, 38 tahun, beliau kemudian seperti kakek buyutnya Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kakek buyutnya Ibrahim alaihissalam? Kakek buyut ini gelisah dengan kondisi umatnya, kondisi sosialnya. Lalu beliau pergi mencari kebenaran akan Tuhan itu. Beliau melihat bintang. Falamma afalat, ketika bintang-bintang itu terbenam, beliau kemudian mengatakan, itu bukan Tuhanku. Ketika melihat falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan ini terbit, melihat bulan ada, melihat bulan nampak, beliau bilang, hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika lagi terbenam, maka beliau bilang, ini bukan Tuhanku. Begitu juga ketika lihat mentari, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari terbit, kemudian Ibrahim alaihissalam bilang, ini Tuhanku mungkin. Ketika juga terbenam, maka beliau bilang, la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang terbenam. Kalau dia masih terbenam, maka itu bukan Tuhanku. Kalau dia tidak kelihatan atau tidak terlihat lagi, ada timbul tenggelam, ada dan tiada, maka dia bilang itu bukan Tuhanku. Begitu juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di usia 38 tahun jamaah, beliau sudah gelisah. Maka beliau punya kebiasaan itu adalah berkhalwat di Gua Hira. Yang sudah pernah umrah, yang sudah pernah haji, maka pernah lihat Gua Hira ini. Gua Hira itu ada di bukit di dekat Makkah, dan kalau kita berada di sana maka Ka'bah akan terlihat dengan begitu nampaknya, dan langit begitu terbuka terlihat di sana. Maka kemudian juga tanah Arab itu terlihat dengan jelas pada saat itu. Maka jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai bertafakur, berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang Allah, berpikir tentang penciptaan dunia ini mulai dari usia beliau 38 tahun. Ya, di usia 38 tahun sudah mulai berkhalwat. Kadang 3 hari, kadang beliau tidak pulang sepanjang itu. Dan sampai kemudian wahyu mau turun, Allah subhanahu wa ta'ala jamaah memberikan isyarat kepada beliau. Apa isyarat kepada beliau? Semua bebatuan itu memberi salam pada Rasul. Semua pepohonan memberi salam kepada Rasul. Jadi kalau beliau lewat, bebatuan itu memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi itu persiapan kondisi mental Nabi sebelum turun Jibril. Jadi Nabi sudah dilatih duluan. Bayangkan batu-batu ini beri salam. Coba ya, Pak Asrul pulang rumah, sebelum ketuk pintu, Assalamualaikum Pak Asrul. Tidak ada orang. Ternyata itu adalah pohon sagu yang ada di pinggir rumah. Apa yang terjadi jamaah? Ya pingsan. Itu pucat. Ini pohon-pohon. Dan Nabi memang punya satu mukjizat, disebutkan dalam sebuah riwayat. Seorang sahabat Rasulullah SAW ketika beliau pengen buang air, Pak Fadli, Nabi itu memerintahkan kepada sahabatnya, sahabatku, panggil pohon itu agar dia bilang pada pohon itu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilmu. Sahabat ini bingung, bagaimana ceritanya? Saya mau panggil nih pohon dan kemudian bilang Muhammad memanggilmu, bagaimana? Dan kata sahabat, saya karena ini Nabi ya, karena ini Rasul, itu bukan Ustadz Zul. Kalau tadi itu omong kosong. Ya. Panggil itu kamera, nanti dia datang, seng. Ya. Tidak terjadi yang kayak begitu. Ini Nabi.
Kemudian sahabat itu, ya karena ini perintah ya Pak Fadli, kayak kita punya pimpinan lah, bilang apalah kita bikin sudah. Ya siap salah saja. Ya. Kemudian pohon ini sahabat bilang, wahai pohon, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilmu. Dan kata sahabat itu, demi Allah, pohon tadi itu bergerak menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menutupi beliau, dan beliau kemudian buang hajat. Sebelum buang hajat, Nabi panggil lagi yang kemudian rerumputan yang bisa menutupi beliau ketika jongkok. Bilang sahabatnya tadi, panggil lagi yang itu tuh. Saya mau dia datang lagi. Datang. Dan begitulah Rasulullah SAW punya mukjizat seperti itu. Jadi sebelum jadi Nabi dan Rasul, Nabi bebatuan dan pepohonan itu sudah berikan salam. Ketika sudah jadi Nabi dan Rasul, Nabi kemudian bilang kepada sahabatnya, ini adalah batu yang memberikan salam pada saya. Ini adalah pohon yang memberikan salam pada saya. Dan seterusnya beliau bilang seperti itu. Maka jamaah sudah disiapkan mentalnya. Di usia beliau yang ke-40 jamaah sekalian, di usia beliau yang ke-40, di saat beliau sudah matang secara kepribadian, sudah jadi kepala rumah tangga yang luar biasa siap. Bagaimana cerita ketika beliau jadi kepala rumah tangga yang siap, ketika anak angkatnya Pak Fadli, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini jamaah adalah anak yang kemudian mendapat malapetaka di perjalanan. Orang tuanya kemudian diserang oleh perampok lah di pertengahan jalan. Kemudian terpisah dengan ayah bundanya dan dibeli oleh saudaranya Khadijah, dan kemudian dikasih hadiah pernikahan kepada Khadijah. Si Zaid bin Harithah ini nanti jadi anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak angkat. Si Zaid bin Harithah kemudian dipiara oleh Rasul dari usia 8 tahun. Tapi karena Zaid bin Harithah ini bapaknya adalah seorang penyair, bapaknya itu cari ini Zaid bin Harithah dengan syair. Ditulis syair menyifati Zaid bin Harithah. Menyifati Zaid. Zaid ini siapa jamaah sekalian? Zaid adalah satu-satunya sahabat Rasul yang namanya ada dalam Quran. Abu Bakar tidak ada namanya dalam Quran, meskipun mulia, betul-betul mulia. Umar mulia tapi tidak ada namanya. Satu-satunya sahabat Rasul yang namanya muncul dalam Quran hanya Zaid. Falamma qada Zaidun watara minhunna watara zawwajnakaha. Ketika Zaid telah menyelesaikan masa pernikahannya, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi istri daripada Zaid bin Harithah. Jadi jamaah, Zaid bin Harithah kemudian ditemukan ayahnya, karena ayahnya tadi menulis banyak syair. Jadi zaman dulu syair itu bukan hanya sekedar sastra sendiri, tapi dia cara orang untuk menyebarkan informasi, cara orang mendapatkan berita itu dengan cara syair. Nah, ditulislah syair itu jamaah, dan akhirnya ketika jamaah haji masuk ke Makkah untuk menunaikan haji, ketemu Zaid yang sedang duduk di Ka'bah. Ternyata sama ini perwujudan Zaid yang ada di dalam syair dengan anak ini. Maka kemudian dipastikanlah ini adalah Zaid, dan dikabarkan kepada ayahnya, oh Zaid ini sudah ada di sana, di Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, orang Quraisy. Maka datanglah ayahnya membawa sejumlah uang untuk menebus kembali Zaid ibn Harithah. Nah, Zaid ibn Harithah kemudian Nabi duduk dengan ayahnya, bertemu dengan kabilah-kabilah dari Zaid ibn Harithah. Kemudian Nabi bilang, apa yang kalian inginkan? Bilang, ini adalah anak yang saya punya. Kemudian diceritakan cerita kronologisnya. Ini Zaid ibn Harithah ditawan kemudian menjadi budak, lalu dijual dan dibeli oleh orang ini, dan hari ini bersama denganmu. Zaid ibn Harithah kemudian ayah dari Zaid ibn Harithah kemudian bilang, kalau misalnya kau berkenan, saya berikan uang ini, dan kemudian dia menjadi milikku kembali. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara menjadi manusianya luar biasa sekali. Cara kemudian Allah mendidik beliau menjadi manusia yang punya kelembutan luar biasa sekali. Zaid ibn Harithah kemudian dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah dipanggil dan kemudian disuruh milih jamaah. Wahai Zaid, ini adalah ayahmu dan ini adalah kabilahmu. Ini adalah klanmu. Mereka datang membawa uang kepada saya untuk menebusmu. Silahkan kau pilih. Jika kau seandainya milih mereka, maka saya akan lepaskan padamu, dan saya tidak membutuhkan uang ini. Jika kau memilihku, maka saya tidak membutuhkan uang ini, dan saya akan kembalikan pada mereka. Jadi Nabi sama sekali tidak akan ambil itu uang untuk menukar dengan Zaid ibn Harithah.
Zaid bin Harithah kemudian bilang bagaimana? Wallahi, demi Allah, saya tidak akan menukar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayah saya. Jadi Nabi Muhammad tetap dipilih oleh Zaid ibn Harithah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi di atas bukit dan memanggil seluruh orang Quraisy pada saat itu. Wahai orang Quraisy, ini adalah Zaid ibn Harithah dan hari ini dia adalah Zaid bin Muhammad. Kemudian ini dianulir oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini dianulir bahwa tidak boleh kita kasih nama anak angkat dengan bin kita, nanti rusak nasab. Begitu. Wahai kaum Quraisy, ini adalah Zaid ibn Harithah dan sekarang dia adalah Zaid bin Muhammad. Dia kalau saya wafat dia akan mewarisi hartaku dan kalau dia wafat dia akan mewarisi hartaku. Sampai segitunya Nabi SAW mengumumkan dan mulai saat itu Zaid ibn Harithah menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW sampai-sampai anaknya Zaid ibn Harithah namanya Usama ibn Zaid itu juga dicintai oleh Nabi dan anaknya Umar bin Khattab cemburu dengan itu. Kemudian Umar bin Khattab bilang, ayahmu tidak lebih dicintai oleh Nabi daripada ayahnya, maka wajar jika engkau tidak lebih dicintai daripada anaknya. Itu kecintaan Rasulullah SAW kepada Zaid ibn Harithah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi sudah matang sekali. Sampai di usia 40 tahun, Jibril alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Rasul. Bagaimana itu perwakatakan Jibril? Jamaah diceritakan, diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam itu dalam wujud aslinya beliau punya tinggi itu sampai di ufuk. Matahari terbit itu sampai di ufuk. Dan sayap-sayapnya itu menutupi timur dan barat. Jumlah sayapnya ada 700. Pernah kebayang makhluk yang seperti itu? Kayaknya di X-Men tidak ada deh. Terasa kayaknya belum ada karakter seperti itu. Jadi dikatakan beliau itu tinggi seperti itu. Dan kemudian kalau ada makhluk kayak begitu Pak Asrul, Pak Jalal, kemudian bilang, ya Muhammad, atau ya Pak Asrul, ya Pak Jalal, itu kalau katong seng pingsan itu omong kosong. Itu omong kosong. Jadi makhluk sebesar itu Pak Fadli, itu kemudian bilang ya Muhammad. Maka Nabi kemudian tidak kuat untuk itu. Keluar keringatnya, gugup dan seterusnya. Sampai kemudian dikatakan ikra. Ketika sudah tidak dalam wujud seperti itu, Nabi meminta untuk beliau tidak dalam wujud itu karena takut. Maka Jibril alaihissalam merubah wujudnya menjadi seperti anak Adam, seperti kita nih. Kemudian Nabi karena tidak bisa membaca, ketika ikra bacalah wahai Muhammad, Nabi tidak tahu membaca. Nabi bagaimana caranya membaca? Tidak tahu membaca. Makanya disebutkan Nabi itu adalah Nabi ummi, yang buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena apa? Untuk menjaga originalitas daripada wahyu itu. Maka jamaah Jibril memeluk Nabi, kemudian dikatakan ikra. Ma'ana bi qari, saya tidak tahu membaca. Ikra, ma'ana bi qari. Sampai kemudian Nabi bilang dicekek. Dicekek itu Nabi sudah tidak bisa bernafas lagi. Maka kemudian ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan yang kelimanya allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh kita. Itu kemudian Nabi selesai itu, Nabi kemudian tidak tahu apa-apa lagi Pak Fadli. Ya sudah kayak kita hilang akal begitu ya, bingung. Ini ada makhluk besar, dia bilang ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kita tidak tahu apa-apa. Nabi kemudian turun dari Gua Hira, bertemu dengan perempuannya, bertemu dengan istrinya. Luar biasa sekali. Saya kalau membaca cerita tentang Khadijah, saya tidak menemukan cerita paling romantis, paling indah melainkan cerita Nabi dengan Khadijah. Saya tidak menemukan cerita lain tentang romantisme, tentang pengorbanan, tentang dedikasi, tentang saling melengkapi kecuali dari Nabi dengan Khadijah. Sehingga Nabi SAW kalau sudah bicara tentang Khadijah, maka beliau pasti akan menangis. Karena apa? Jamaah, tidak ada yang kemudian orang mengimani Rasul sebelumnya kecuali Khadijah. Tidak ada yang memberikan hartanya kecuali Khadijah. Bahkan ketika wafatnya Khadijah,
Nabi SAW ketika sakaratul maut, Khadijah kemudian memanggil Rasulullah SAW. Ya, di sampingnya Rasulullah SAW, kemudian beliau bilang, wahai Muhammad, jika nanti engkau tidak dapat lagi modal untuk membantu dakwahmu dan tulang belulangku itu bisa dijual untuk membantu dakwahmu, maka gali itu kuburanku, maka jual untuk kemudian membantu dakwah. Lihat itu, cerita paling romantis yang saya temukan, sampai berlinang air mata kalau baca tentang Khadijah itu kisah paling indah sekali. Ketika Nabi sudah 3 tahun lamanya di Gua Hira, Khadijah pulang balik. Berapa usia Khadijah pada saat itu? 55 tahun. Bayangkan orang 55 tahun dari Makkah, dari daratan ini mau bola balik ke gunung itu, ke bukit Gua Hira itu. Betapa pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bola balik. Dan ketika sudah 3 tahun ditinggal seperti itu, tentu ada bolak-baliknya Nabi. Tapi Khadijah tetap setia dengan Rasulullah SAW sampai kemudian di titik itu, kalau perempuan lain Pak Jalal tentu katong sudah bekas tinggal lama-lama nih, pulang-pulang dong ada mengeluh. Kayak tadi saya itu ya, kuku hilang. Habis jalan dari Waiheru ke Laha. Istri bilang apa? Makam puji. Kayaknya ada sehat baik-baik, lebih jalan-jalan lah. Ini katong padahal mau napak tilas ini Bapak, mau uji kekuatan, padahal pulang demam. Usia sudah meningkat. Ini masalah usia deh. Usia, ya. Ya jemaah, begitu. Kalau ada perempuan kayak begitu, tentu kita pasti akan dapat skak dulu Pak Fadli. Ya? Tapi Khadijah kemudian Nabi bilang bagaimana, wahai para wanita? Nabi bilang zammiluni, selemiutai aku, peluk aku, zammiluni. Nabi sudah keringatan, Nabi sudah kemudian gugup, Nabi sudah kehilangan pegangan, kemudian zammiluni. Itu bahasa yang saya rasa selalu saya ingat-ingat. Zammiluni itu peluk aku, selimuti aku, itu indah sekali. Ada laki-laki pulang dari pekerjaannya, lagi dimarah bosnya, baru buka pintu, oh saya pulang terlambat. Dari mana saja, langsung periksa HP, ya kan? Ini siapa ini? Wati ini, padahal tukang semen kasihan ya. Habis beli semen namanya Wati tadi itu. Gitu. Ini wanita luar biasa. Saya Masya Allah sekali kalau baca cerita tentang Khadijah. Ya, beliau kemudian bilang zammiluni, zammiluni, diselimutilah Rasul. Kemudian Khadijah tidak langsung tanya. Ini ilmu yang kemudian dipelajari di dunia parenting dan di dunia kita punya keluarga. Nabi datang ketika zammiluni, Khadijah selimuti, tidak tanya apa-apa. Sampai dalam beberapa waktu kemudian Khadijah tanya kepada Nabi, ada apa? Apa yang terjadi? Telah datang padaku makhluk, ya tadi itu setinggi itu, kemudian bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada bahasa yang sangat indah sekali. Wallahi, kata Khadijah, wallahi. Jadi Khadijah dengan Rasul ini punya satu kesamaan yang dikatakan oleh Maisarah tadi. Khadijah tidak pernah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza dan tidak pernah menyembah Lata dan Uzza. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak pernah bersumpah dengan itu? Bagaimana saya mau bersumpah kalau saya tidak pernah sembah dia? Jadi Khadijah tidak pernah menyembah itu. Kesamaannya dengan Rasul. Makanya Khadijah melamar Rasulullah SAW. Maka kemudian, wallahi kata Khadijah setelah Nabi itu dalam keadaan gundah gelisah, ya. Kemudian Khadijah bilang, wallahi demi Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa alasan Khadijah mengatakan itu? Karena apa? Innaka tasilur rahim. Karena engkau wahai Nabi menyambung silaturahim. Secara kekeluargaan, secara hubungan darah, engkau baik sesama saudaramu. Kemudian bahasa berikutnya, karena engkau memuliakan tamu. Dari persoalan beliau dengan hubungan sesama manusia, beliau tidak cacat. Jadi Khadijah punya dua pandangan itu. Engkau tidak pernah cacat dengan keluargamu dan engkau tidak cacat dengan orang lain, maka dua bekal ini engkau tidak akan pernah rugi selamanya, engkau tidak akan pernah sengsara selamanya. Jadi berita tentang datangnya malaikat itu, ya Khadijah kemudian menanggapi dengan begitu santainya. Engkau tidak akan pernah sia-sia wahai Rasul, tidak wahai suamiku, ya. Kita kalau sudah datang, ya, makanya Ustaz tadi itu bekerja yang betul, ya. Bos bilang begini itu begitu, bukan begitu. Tapi Nabi itu dikasih apa ya, hiburan sama istrinya Pak Fadli. Kalau model begitu, bini bilang siapa suruh duduk di gua. Siapa suruh pi jauh-jauh, ya. Gitu, dingin lah diangkat, ya. Jadi jamaah,
Nabi kemudian diselimuti dan dikatakan begitu kau tidak akan pernah akan sia-sia akan ditinggalkan oleh Allah karena 2 alasan. Maka kita ini jamaah, kalau kita punya hubungan baik dengan keluarga dan hubungan baik dengan sesama manusia, maka 2 modal ini itu modal kenabian. Ya, banyak orang kadang baik dengan sesama orang lain tapi tidak baik dengan keluarganya. Ya. Baik dengan keluarganya tapi tetangganya Masya Allah. Ya. Tetangganya itu ingin dia mati cepat. Bila perlu kirim suanggi di dia rumah. Jadi mungkin Ustadz kalau kita bicara yang terakhir sebelum kita break sebentar untuk sholat maghrib, kita ingat jadi pengajian 2 minggu yang lalu kita bahas tentang rahasia silaturahmi dan ternyata memang terbukti bahwa seorang Khadijah menyatakan kepada Rasulullah bahwa engkau tidak perlu takut karena engkau adalah orang yang selalu memegang silaturahmi dan engkau orang yang tidak pernah memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga. Jadi mungkin ini juga pelajaran sebenarnya buat kita di teman-teman perbankan terutama. Di tengah kesibukan kita, di tengah persaingan kita, kadang-kadang ya itu yang saya bilang waktu kerja di OJK kemarin. Mungkin saya dengan teman-teman dari Bank BNI, Bank BRI, BCA, dengan Penin dan segala macam, pada saat kita jam kerja kita adalah musuh. Benar? Ya, kadang-kadang kalau duduk datang, kenapa ada anak BCA di dalam? Di hati itu pasti dongkol deh, aduh ada anak Bank Diri di dalam lagi. Ya, satu orang kita perebutkan. Namun ternyata Allah memberikan kita hikmah yang lain bahwa disinilah sebenarnya kita kembali menjadi sebuah keluarga. Dan itulah yang menjadi pelajaran. Ternyata yang diajarkan dari awal kenabian Rasulullah, ada tanda yang paling utama dari seorang Rasulullah adalah apa yang dikatakan Khadijah tadi. Siti Khadijah menyatakan, kamu tidak perlu takut ya Rasulullah karena kau orang yang tidak pernah memutuskan silaturahmi. Ini pelajaran penting. Kenapa? Itu yang saya katakan tadi. Di luar kita adalah mungkin persaingan pekerjaan. Tapi di majelis taklim ini kita adalah keluarga besar perbankan. Saya dan Bapak Ibu semua bukan sesatu rahim. Kalau dikatakan Ustadz Fahri kemarin, kita bukan satu rahim, tapi kita satu rahim dari Ibunda Hawa. Mungkin itu penutup saya di session pertama. Kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita akan lanjutkan sesi kedua sekaligus tanya jawab bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah sholat maghrib. Nah, kita akan lanjutkan beberapa menit ke depan di sesi kedua kajian kita malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, teman-teman perbankan semuanya, khusus untuk teman-teman dari pimpinan Bank Muamalat dan teman-teman dari Bank Muamalat, dari Bank Mandiri, sama teman-teman dari Bank Mandiri, terus ada juga dari Penin, dari BCA, ibu-ibu Iwabah, wabil khusus Sahibul Bait yang punya rumah, Pak Jalal dan teman-teman Bank Indonesia. Ini yang saya bilang, silaturahmi ini yang kayak gini nih. Tiba-tiba saya ngomong sama Pak Asrul, kita pengajian kapan? Pak Asrul bilang minggu depan, oke, kita coba. Ya, tiba-tiba, sebenarnya saya udah kontak Pak Fadli, ya. Pak Fadli bilang udah siap. Ya, ternyata tiba-tiba dapat jawaban. Pak Jalal bilang enggak, BI dulu. Ya udah BI dulu. Soalnya setelah ini saya sama Pak Fadli harus ke lapangan. Ya, Padi lagi datang, kita lagi di sini sementara.
Jadi saya ingat setiap kita kegiatan di sini pasti di lapangan Merdeka tuh lagi ada padi. Nah betul, malam ini juga kita pengajian di lapangan tuh ada padi juga yang datang. Tapi itu acara terkait dengan persiapan pemilu, pilpres, pilihan gubernur sama wali kota ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi di sesi kedua ini kita akan coba membahas lagi sedikit kelanjutan dari cerita tadi yang disampaikan oleh Ustadz terkait sirah Rasulullah Muhammad SAW. Di ujung cerita tadi yang saya memang menangkap yang luar biasa itu adalah bahasanya dari Siti Hadijah. Mau dibilang romantis, benar-benar romantis, tapi dibilang dalam, bahasanya memang juga dalam. Bahwa beliau menyatakan bahwa Rasulullah tidak perlu takut karena beliau adalah orang yang tidak pernah memutuskan silaturahmi dan beliau adalah orang yang selalu dekat dengan keluarganya. Nah, sebenarnya Ustadz, apa sih makna yang tersirat dari bahasanya seorang Siti Hadijah jika dikaitkan dengan awal turunnya wahyu tadi? Ya mungkin kalau dengan bahasa orang-orang ya seperti dikatakan Ustadz tadi, mungkin kalau wanita zaman sekarang pasti dia bilang, makan ngomong, pusing-pusing apa urusan yang begitu kan? Sing kenal orang, sing tahu apa-apa kok tiba-tiba harus terima yang tidak sesuai yang dipikirkan. Nah bagaimana itu Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah. Memang posisi daripada Khadijah menjadi istri Rasulullah SAW yang kuat ya, yang istimewa dan perlu kita catat dalam kehidupan kita bahwa bahasa dari Khadijah ketika mengatakan innaka latasilal arham, sesungguhnya engkau wallahi la yahzunukallah, sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkanmu, innaka latasilur rahim, ya engkau itu menyambung tali hubungan persaudaraan kekerabatan itu baik, wa tukrimud dhaif, ya memuliakan tamu, menghormati orang lain. Ini menjadi satu bekal dan modal sosial bagi seseorang untuk menempuh hal-hal besar di kemudian hari. Juga itu memang dipahami Pak Fadli dan jamaah sekalian, saat ini modal kita ya dalam mengembangkan segala macam usaha kita ya modal sosial itu, modal kebaikan kita, modal nama baik kita di keluarga dan di lingkungan kita. Jadi saya katakan di depan tadi bahwa modal kenabian itu adalah modal sosial itu, modal baiknya dengan keluarga, modal baiknya dengan sesama manusia lainnya. Nah jamaah dan Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah menjadi satu-satunya wanita yang Rasulullah SAW ketika nikahi, beliau tidak menikah lagi dengan wanita selainnya. Jadi ketika menikah dengan Khadijah tidak ada wanita lain kecuali Khadijah itu. Ketika wafatnya Khadijah 2 tahun baru beliau sallallahu alaihi wasallam ditawarkan menikah, ditawarkan terus menikah, tapi kemudian Nabi punya bahasa itu yang sangat menyayat hati. Itu saya selalu ingat-ingat ya. Wa hal ba'dal Khadijatiz zawaj, wa hal min zawajin ba'dal Khadijah. Luar biasa. Apakah ada lagi namanya pernikahan setelah nikah dengan Khadijah? Itu indah sekali Pak Fadli, betapa Khadijah itu melekat di hati Rasulullah SAW dari segala macam aspek. Khadijah lah yang kemudian memberikan anak pada Rasul. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan sahabatnya Khadijah. Ini Fathu Makkah orang lagi sibuk Pak Fadli. Ada yang kemudian mencahin berhala, meskipun dalam riwayat berhala-berhala itu jatuh runtuh ketika Rasulullah SAW diturunkan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu ketika ayat ini turun, berhala-berhala itu hancur, terjatuh. Nah tapi di sisi yang lain ada yang kemudian mengatakan dalam periwayatan berhala-berhala itu dihancurkan. Nah ketika momen yang sangat sibuk itu, Nabi SAW masuk di Makkah, di Ka'bah setelah sholat bersama dengan Bilal. Ketika Fathu Makkah, sholat pertama Nabi itu hanya dengan Bilal di Ka'bah itu. Bilal kemudian azan, naik ke atas Ka'bah, di bawahnya karena Ka'bah itu tinggi,
di bawah Bilal itu adalah pundaknya Umar bin Khattab dan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Seorang Habasyi, seorang Ethiopia, seorang budak hitam, Pak Fadli, itu kemudian menginjak pundak Abu Bakar dan menginjak pundak Umar untuk naik ke atas Ka'bah azan. Itu kemudian kata Abu Sufyan, saya tidak lihat pemandangan yang kalau seandainya itu yang paling ajaib, yang paling aneh di permukaan bumi ini Pak Fadli, kecuali ketika Bilal menginjak pundaknya Abu Bakar dan menginjak pundaknya Umar. Nah, di saat momen yang sangat banyak sekali kesibukan itu, Nabi itu menggelar tikar, kemudian ngobrol dengan sahabatnya Khadijah. Khadijah sudah wafat, tapi sahabatnya masih hidup. Nah, Nabi ngobrol, habiskan waktu dengan sahabat. Orang sedang sibuk kemana-mana, Nabi ngobrol. Kemudian Aisyah kemudian bertanya-tanya. Kadang Nabi ketawa, kadang Nabi menangis. Aisyah kan istri Nabi yang juga istimewa tentunya. Kemudian bertanya, siapa itu? Itu adalah sahabatnya Khadijah. Kenapa engkau menangis ketika diceritakan tentang kewafatan Khadijah? Kita bercerita tentang wafatnya, saya kemudian menangis. Tapi ketika bercerita tentang hal-hal indah dengannya, saya kemudian tertawa. Kemudian Aisyah kecemburu, dan kemudian Aisyah bilang, apakah Allah tidak menggantikan engkau dengan wanita yang lebih baik, ya, mengganti Khadijah itu dengan wanita yang lebih baik, maksudnya Aisyah. Tapi kemudian Nabi SAW bilang, Pak Fadli, demi Allah saya tidak mendapatkan pertolongan, tidak ada yang kemudian beriman padaku di saat orang kemudian mengingkariku, Khadijah orang yang mengimaniku. Ketika orang-orang menjauh dariku, tidak membantuku, tidak memberi modal, Khadijah berikan modal. Dan tidak ada wanita yang memberikan aku anak kecuali Khadijah binti Khuwailid. Anak Nabi itu dari Qasim, dari Abdullah, dari kemudian Ibrahim, dari Ummu Kulthum, dari Ruqayyah, dari Zainab dan Fatimah, itu semuanya dari Khadijah kecuali Qasim tentunya ada yang dari wanita Maria Al-Qibtiyah tapi kemudian wafat. Begitu. Jadi semua mayoritas anaknya Rasulullah SAW yang 6 itu 2 laki-laki dan 4 perempuan datangnya dari Khadijah. Maka kecintaan Nabi pada Khadijah sampai ke tulang-tulangnya. Ya, Nabi kadang memberikan makanan untuk sahabat-sahabatnya. Itu kemudian kecintaan beliau. Maka istri inilah yang menopang awal mula wahyu itu turun. Dari permodalan, dari kepercayaan. Yang pertama beriman kepada Rasul itu dari kalangan perempuan adalah istrinya Khadijah. Dari kalangan anak-anak adalah Abu Talib. Dan dikatakan dalam sejarah tidak ada yang komen beriman itu kecuali Abu Bakar. Kalau kayak Ali, kemudian ketika Nabi sholat ketahuan. Jadi ketika awal turun wahyu itu Pak Fadli, untuk kedua kalinya Nabi itu langsung diajarkan sholat dan wudhu oleh Jibril. Jadi pertama kali itu awal itu adalah ajarkan sholat. Dan ketika Rasulullah SAW pertama kali terlihat sholat oleh Ali bin Abi Thalib, Ali bertanya, apa yang kau bikin? Ini adalah sholat, saya adalah saya adalah utusan dari utusannya Allah. Apa maksudnya itu? Kemudian dijelaskan, menyembah Allah dan seterusnya. Kemudian apakah kau mau beriman pada aku Ali? Kemudian Ali bilang apa? Tunggu beberapa waktu, saya berpikir dulu. Jadi Ali masih berpikir. Tapi Abu Bakar sahabat Nabi ini ketika ditanya, ketika dipanggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya adalah utusan daripada utusannya Allah. Abu Bakar langsung bilang, amantu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada komen, tidak ada bilang tunggu malam saya pikir-pikir dulu baru, tidak ada. Itu Abu Bakar. Kemudian istrinya Khadijah tentunya, dan Khadijah tadi kita ceritakan, beliau sudah tahu bahwa dari rumahnya itu akan muncul seorang nabi sebagaimana kata Waraqah bin Naufal sebelum beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi Pak Fadli, mula turunnya wahyu itu adalah permulaan yang begitu sangat menakjubkan, di mana Jibril turun dengan perawakannya yang paling asli, ya, wajahnya yang asli. Kemudian setelah turun wahyu, Nabi cerita kepada istrinya, dan Khadijah ini luar biasanya Khadijah. Beliau ini membawa lagi Nabi Muhammad ini ke sepupunya tadi, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sudah sangat tua jamaah. Kemudian diceritakan kisah itu. Kemudian Waraqah bilang innahu namus. Sesungguhnya itu namus. Orang di Taurat sebutnya namus. Namus itu maksudnya Jibril. Namus itu Jibril yang sebagaimana dia telah turun kepada Musa alaihissalam.
Innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, wa nabiyullah. Jadi Waraqah itu beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bilang, kalau nanti engkau akan dikeluarkan oleh umatmu dari tempat tinggalmu. Jadi Waraqah bilang, engkau akan dimusuhi dan diperangi, dikeluarkan oleh umatmu. Dan kemudian kalau saya masih kuat, diberikan kekuatan, maka saya akan menolongmu dengan segenap kekuatan. Jadi Waraqah itu beriman kepada Rasulullah SAW dan dia orang buta, jamaah. Waraqah itu buta. Kenapa dia buta? Karena konon dikabarkan saking banyaknya membaca Injil dan Taurat, beliau buta. Kalau kita mungkin minus ya Pak Fadli ya, minus begitu. Jadi beliau buta saking banyaknya. Nah Waraqah setelah bilang itu, jamaah Pak Fadli, jamaah sekalian, itu ada 2 bulan Jibril tidak turun lagi. Awal mula turun wahyu itu. Setelah Iqra itu turun, 2 bulan diceritakan di dalam periwayatan, itu Jibril tidak turun lagi. Nabi tentunya rindu dong. Nabi kemudian bertanya-tanya. Nah hikmahnya kenapa sampai Jibril tidak langsung turun lagi? Agar Nabi berpikir, pakai logika, ini kira-kira apa yang turun, kemudian mempersiapkan mental berikutnya. Setelah 2 bulan ketika Nabi kembali ke Gua Hira, Jibril datang ulang. Kemudian Nabi bilang, saya merindukanmu. Tapi kemudian Jibril bilang, saya juga merindukanmu, namun menunggu perintah untuk turun kembali. Disitulah kemudian turun surah pertama adalah surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya, qumil laila illa qalila. Nabi disuruh sholat duluan. Makanya Nabi diajar wudhu dan diajar sholat untuk pertama kalinya. Jadi kalau kita tinggalkan sholat, ya tidak sholat, masya Allah. Ini adalah tiang agama dari awal kenabian itu duluan, ya. Kedua kalinya Jibril turun setelah kita membaca, kita punya pengetahuan, yang diajar berikutnya adalah tentang sholat. Maka sesibuk apapun Pak Fadli, jamaah, seapapun kita punya urusan di dunia ini, jangan tinggalkan ini sholat. Imaduddin, dia adalah tiang agamanya kita. Bintang yang ada di langit, ya, ikan-ikan yang ada di lautan itu akan melaknat siapa saja yang tidak sholat di hari itu. Sini, kalau tidak sholat satu hari itu, bintang, semua bintang laknat katong, semua ikan-ikan laknat katong. Betapa besarnya dosa orang yang tinggalkan sholat, bahkan Allah la yanzuru ilaih, Allah tidak akan melihatnya di yaumil kiamat nanti. Ini perintah pertamanya. Qumil laila illa qalila. Jadi Nabi itu wajib sholat malam, sepertiganya, ya, seperempatnya. Bahkan dikatakan oleh Aisyah, hatta yatawarram qadamuhu, sampai bengkak kakinya. Kita ini bengkak kaki karena main futsal, ya, baku tendang, bengkak, lepata. Nabi itu bengkaknya karena sholat, ya. Belum pernah coba kan ya? Coba-cobalah, ya, bengkak. Nah, kita sholat 5 menit saja kita bilang panjang, ya, dengan wiridnya 5 menit panjang. Jadi jamaah, itu turun wahyu pertama, kemudian berhenti 2 bulan, kemudian turun ya ayyuhal muzammil, kemudian turun ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir itu maksudnya ajak orang-orang lain, keluarga-keluarga diajak. Setelah ya ayyuhal muddatsir, turun terakhir itu di poin pertama ini, turun itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu surah yang keempat. Iqra, kemudian Muzammil, Muddatsir, Al-Fatihah. Namun Al-Fatihah lengkap 7 ayatnya. Yang tadi itu penggalan-penggalan, tapi Al-Fatihah lengkap 7 ayatnya, sehingga ulama menaruhnya di paling depan berdasarkan juga keinginan daripada Rasulullah SAW, diletakkan di awal. Jadi tartib surat itu berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW. Maka jamaah, inilah kemudian awal mula turunnya Al-Quran, turunnya wahyu yang mendandakan beliau adalah utusannya Allah. Bagaimana Nabi kemudian bisa yakin beliau adalah utusannya Allah? Di turunnya wahyu yang kedua, turunnya Jibril yang kedua. Ketika Jibril turun kedua, langsung Jibril bilang, innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ana Jibril, innani Jibril, saya Jibril, wa innaka la Rasulullah, dan sesungguhnya engkau adalah utusannya Allah. Sehingga beliau sudah yakin bahwa beliau adalah utusannya Allah, Rasul Allah. Yang kelima, jadi Rasul itu ada 5 saja, dan beliau yang paling terakhir. Jarak beliau dengan Isa, Jibril tidak berhenti turun ke bumi ini sepanjang 150 tahun. Jadi jarak beliau dengan Isa itu ada di kisaran 150 tahun. Jadi tidak ada nabi lagi, ya. Kemudian muncullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau menjadi nabi
Rasul yang kelima setelah ulul azmi yang ada. Beliau adalah Rasul yang kelima dan urutan Nabi yang paling terakhir yang kalau kita wajib imani adalah 25. Ada beberapa nabi yang dapat kitab, ya, ada beberapa nabi yang tidak, banyak nabi yang tidak dapat kitab. Ibrahim dapat suhuf, ya, Taurat, ada Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, Taurat untuk Nabi Daud alaihissalam, Zabur, ya, Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Jamaah, dan terakhir Quran untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah Rasulullah SAW di periode pertama pembahasan kita, keadaan Makkah, keadaan Jazirah, bagaimana kondisi sosial, bagaimana Allah mempersiapkan Nabi dari mulai lahir sampai dengan usia 38 tahun, kemudian masuk di Gua Hira sampai turunnya wahyu. Dan jangan pernah anggap wahyu ketika turun Nabi santai. Inna anzalna ilaika qaulan tsaqila. Kami turunkan padamu perkataan yang teramat berat. Jadi kalau wahyu itu turun, Nabi itu kalau disebutkan meskipun itu musim dingin yang sangat dingin, Nabi keluar ininya, keringat. Kemudian Nabi gemetar. Yang paling sulit adalah kata beliau gemerincing lonceng kayak suara lebah. Suara lebah itu, nah itu kemudian beliau rasakan. Dan sampai kata sahabat itu Nabi pasti takut dan gugup, ya, gemetar, kemudian keluar keringatnya. Seperti itu jamaah sekalian awal turunnya wahyu dan beberapa tanda kerasulan sallallahu alaihi wasallam yang saya rasa ini menambah keimanan kita semua dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita pelajari, semakin kita bertambah iman dan kecintaan. Tidak ada satu biografi yang kita baca, sejarah yang kita baca yang mendatangkan mukjizat seperti itu kecuali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dulu Pak Fadli, mungkin kita pertajam dalam sesi yang berikut. Iya, baik Ustaz. Jadi dari ringkasan ceritanya tadi bahwa tanda-tanda kenabian Nabi itu ada beberapa periode, ya Ustaz, ya. Dari menerima wahyu pertama, 2 bulan setelah itu menerima wahyu kedua, dan di wahyu kedua itulah tanda-tanda kenabiannya mulai disebutkan di dalamnya. Nah, dan ada hal menarik yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ternyata pada saat wahyu kedua itu turun, perintah pertama adalah kita sholat. Setelah kita belajar membaca, kita diperintahkan untuk sholat. Nah, ini yang ada menarik tadi Ustadz, saya baru pernah dengar bahwa kalau kita tidak sholat sehari itu, kalau bintang laknat, ya bintang kan bilang, ikan melaknat kita. Jadi kalau pada saat itu kita nggak sholat, kita makan ikan gimana ya? Iya, pasti makan ikan yang laknat kita lagi. Kamu tidak sholat, saya laknat kamu. Nggak jadi apa-apa dalam perut. Ya, itu berarti luar biasa sebenarnya perintah sholat yang diperintahkan Allah kepada kita sekalian. Nah, mungkin memang yang pasti seperti Ustaz sampaikan tadi, tengah kesibukan kita harus tetap menyiapkan waktu, meluangkan waktu kita untuk tetap sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin Bapak Ibu jamaah ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah terkait materi ini ataupun di luar materi? Karena di awal tadi kan Ustadz sempat bicara kita sudah masuk di 10 Zulqaidah. Jadi kurang lebih beberapa hari lagi, 19 sampai 20 hari kita udah masuk bulan Zulhijjah. Ya otomatis kita udah mulai bicara tentang ibadah haji dan kurban. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Saya sebenarnya ingin bertanya satu nih Ustadz, yang terkait di luar bahasan kita. Ini yang masih menjadi kebingungan saya sebenarnya. Memang sudah mungkin pernah dijelaskan, tapi masih bingung juga terkait kurban Ustadz. Nah, kita kalau bicara kurban sebenarnya kan secara aturan seekor sapi dibagi 7. Itu aturan yang sebenarnya seperti itu. Tapi sekarang ini Ustadz, ada kejadian-kejadian yang sedikit, bukan kita menyatakan itu aneh, tapi agak kurang tidak sesuai dengan kondisi, yaitu ada yang dibilang kita main arisan kurban, tapi yang berkurban lebih dari 7. Atau ada satu tempat pingin berkurban, dimintalah sumbangan ke kita.
Nah yang kita bingung, contoh kayak sekolah, sekarang kan sekolah banyak yang berkurban. Nah kita bingung kita mau kasih, saya misalnya bilang saya kasih 1 bagian, terus 6 bagian itu saya dengan siapa? Kalau saya dengan 30 orang berarti saya 1 bagian sendiri, 6 bagian tuh 5 orang gitu loh Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz? Kita sehingga betul-betul kita itu berniat untuk korban misalnya di sekolah anak, itu betul-betul berkorban atau ya terpaksa lah ikut lagi kayak gitu. Saya kasih 500.000 aja lah. Niat saya apakah itu kurban atau itu sekedar sumbangan? Bagaimana Ustadz? Ya jamaah ada yang disebut dengan satu kaidah ya. Wala yudiul jamalu aina manzura. Itu keren banget saya rasa. Syair bilang wala yudiul jamalu aina manzura. Dan tidaklah hilang dan sia-sia keindahan dimanapun dia ditanam. Itu maksudnya kita memberi uang, memberi sedekah atau apapun namanya tadi ke tempat sekolahan, di masyarakat kita, di sosial kita, itu adalah sebuah keindahan dan kebaikan. Dan keindahan dan kebaikan itu nanti tidak akan pernah hilang kebaikannya. Cuman memang perlu kita runutin dia dalam syariah, apakah dia masuk kalau kategori korban, berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah tapi dari sisi keindahan kebaikan dia tidak akan pernah kehilangan momentumnya untuk menjadi kebaikan. Jadi kalau Pak Fadli kasih 500, entah dia sesuai syariah atau tidak sesuai syariah, dia tetaplah kebaikan. Itu satu catatan kita dulu. Kedua, kalau dinamakan kurban memang dalam syariah kambing itu kepemilikannya, ini bahasan kepemilikan. Kepemilikannya hanya untuk 1 orang. Misalnya Pak Jalal berkurban 1 kambing, ya 1 kambing itu untuk kepemilikannya 1 orang. Tapi untuk sapi itu kepemilikannya boleh dikongsi 7 orang. Dikongsi 7 orang. Kalau onta ada yang menyebutkan sampai 10 orang. Tapi yang paling umum itu adalah 7 orang. Jadi dikongsi. Kepemilikannya dikongsi. Misalnya onta itu Imam Malik yang paling ketat dalam hal ini. Imam Malik itu sampai bilang yang berkongsi juga itu harusnya saudara-saudaranya gitu. Jadi dia keluarganya juga gitu. Yang paling ketat sebenarnya Imam Malik. Tapi yang lainnya bilang yang penting yang punya sapi itu 7 orang. Misalnya Pak Fadli sapi ada 7 juta, maka setiap orang kongsinya adalah sama nilainya, 1 juta sampai dengan 7 juta. Begitu. Jadi kongsinya harus sama gitu. Itu yang paling ketatnya adalah Imam Malik. Kalau kita tidak bersaudara Pak Fadli, ya tidak boleh kita kongsi gitu. Nah, tapi yang lainnya boleh kita berkongsi kalau kita mau begitu. Nah, kenapa harus berkongsi dan kenapa harus 7? Untuk meringankan tentunya, tapi juga untuk mencari keridhaan dari orang yang punya sapi tuh. Jadi kalau kita 7 orang, batasan orang yang ridho itu ketahuan. Oh ini Fulan bin Fulan ini dia ridho kita berkongsi begitu, mau dia. Sehingga daging yang kita makan tidak ada unsur tajbir, unsur paksaan bagi orang-orang lainnya. Begitu. Tidak ada keterpaksaan dari 1 orang. Jadi halal daging itu kita makan. Tidak mencret sampai di rumah. Kenapa makan konro ini mencret? Padahal ada 1 orang yang tadi kasih 1 juta, tapi dia sumpah serapah. Mudah-mudahan kamu mencret ketika makan. Jadi mencret lah semua orang gitu. Jadi Pak Fadli kongsinya harus 7 orang. Boleh. Tapi kalau pahalanya boleh kita niatkan untuk siapa saja. Ya misalnya ini sapi ini saya niatkan saya punya bagian itu untuk, atau kambing ini untuk saya dan seluruh keluarga saya. Sapi ini untuk saya, istri saya, ayah saya, anak saya. Boleh semua kayak gitu. Atau kalau kata Nabi, ini untukku dan seluruh umatku. Jadi pahalanya untuk semua orang, boleh. Untuk yang masih hidup atau yang sudah wafat, boleh. Atau yang akan datang, ini untuk anak cucuku, boleh. Jadi pahalanya boleh kita niatkan untuk sampai tidak ada batasannya. Tapi kepemilikannya harus 7 orang. 7 orang. Gak boleh nambah. Nah di sekolah itu jatuhnya nanti tinggal sedekah. Jatuhnya tinggal sedekah kurban. Untuk apa? Untuk melatih kurban anak-anak kita biar mereka juga terbiasa berkurban, terbiasa memberi, terbiasa melihat sapi. Anak kita ini jarang-jarang lihat sapi ya.
ya, kecuali waktu kurban karena tidak dekat dengan sapi gitu. Jadi jamaah begitu insya Allah untuk kurban. Nanti insya Allah mungkin ada sesi kita belajar tentang fikih kurban. Kalau dalam kayak buku Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili, yang paling banyak dibahas ternyata bukan tentang kongsinya, tapi tentang binatangnya. Yang paling panjang dibahas tentang binatangnya sudah, warnanya, tanduknya, bentuknya, jenisnya, ya itu yang pembagiannya, itu yang paling banyak dibahas. Karena itu yang paling spesifik. Jadi kalau beli hewan kurban itu yang harus kita lihat. Warnanya, penyakitnya, itu yang harus dipastikan. Jamaah begitu. Yang paling gampang untuk hukum kurban itu adalah Imam Abu Hanifah. Kalau tentang yang sosial-sosial itu pasti Imam Abu Hanifah yang paling lunak. Tapi kalau misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, itu Imam Abu Hanifah cukup ketat, sangat ketat. Begitu ya. Jamaah seperti itu saya rasa. Ya. Takaran maksimalnya 7. Di luar 7 misalnya boleh. Di 7 bisa. Misalnya 5, 6 boleh. Selama harganya dan kongsinya pas, sama, dibagi rata. Misalnya kalau 10 juta berarti kalau 5 orang berarti 22 juta begitu. Itu yang menjadi ikatannya. Ya, dia punya aturan main berlaku di situ. Berarti tidak boleh ada yang lebih. Seharusnya tidak boleh supaya kita sama-sama merelakan barang ini. Gitu. Siapa tahu gini Pak Jalal, karena Pak Jalal pimpinan Pak Jalal 10, saya 2,5 juta ya. Itu kan. Itu kalau Pak Jalal ridho ya, Pak Jalal ridho. Tapi dalam kaidah Imam Malikiyah ya tidak membolehkan. Tidak membolehkan ada yang mendominasi begitu. Jadi bagiannya tetap sama-sama sehingga kerelaannya di situ. Nah, dulu peradabannya memang peradaban keluarga. Kurban ini kegiatan keluarga sebenarnya dulu, tapi sekarang sudah menjadi kegiatan sosial ya. di umat sebikin, sehingga peradabannya beralih dari orang potong di rumah masing-masing menjadi orang bentuk kepanitiaan. Jadi ya akhirnya ketika di kepanitiaan bagi dagingnya kadang bermasalah ya, dagingnya itu bermasalah, yang punya yang dapat bagian lagi. Apalagi kalau itu dia punya takmir masjid bilang kalau so dikasih jangan minta-minta lagi. Padahal ada haknya Pak Asrul. 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, berarti 2/3 untuk milik perkurban, 1/3 dibagikan. Jadi hewan kurban itu 1/3 saja yang dibagikan. Kalau kita potong sendiri 1/3-nya gampang dibagikan. Ya dimakan, disimpan kalau misalnya bukan musim-musim wabah. Tapi kalau musim wabah Nabi menganjurkan untuk dibagikan 1/3 yang tersisa. Jadi boleh tuh Pak Jalal 3 orang saja, bahkan 1 orang, misalnya Pak Yazid uang banyak ya, saya beli sapi untuk saya sendiri gitu, untuk keluarga saya, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh kalau lebih dari 7 orang, maka itu sudah tidak masuk dalam syariah kurban, tapi syariahnya adalah sedekah hewan kurban. Memang ada pandangan yang membolehkan juga yang lebih begitu, tapi secara masyhur dan kemudian maklum itu tidak menjadi pandangan yang umum dalam literatur. Itu saja yang bisa saya berikan ya di sesi itu. Fadal, yang di belakang lagi. Yang di belakang. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, KPWB Maluku. Izin bertanya Pak Ustadz, mohon izin. Tadi dijelaskan terkait dengan sejarah Nabi, maksudnya dari kecil, dari remaja sampai dewasa. Mohon maaf tadi memang saya agak terlambat, itu pas di anak-anak kecil penjelasannya begitu. Tapi tadi kalau Pak Jalal itu datanya pas bapak-bapak, jelaskannya pas bapak-bapak gitu. Gini Pak, kita
terkait dengan sosoknya Nabi ini Pak, mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai sosoknya itu sangat spesial sampai Nabi Adam itu sangat mengagumi juga beliau, mungkin terkait dengan dua kalimat syahadat gitu Pak. Sementara beliau kan belum lahir di dunia gitu Pak, mungkin dari Nabi Adam sampai Musa juga Nabi Isa begitu Pak. Yang kedua, kedekatan Nabi sama Allah kan cukup dekat sekali. Apakah ada doa-doa yang Nabi panjatkan kepada Allah itu, apakah ada yang tidak diterima gitu Pak? Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sosok Nabi itu istimewa. Kenapa sangat istimewa? Pertama dari namanya saja itu istimewa. Muhammad itu Ayyuhmad. Kalau kata Abdul Muttalib itu seolah-olah kalau dalam sejarah disebutkan beliau mendapat ilham tersendiri ketika memberi nama Muhammad. Orang Arab tuh Pak, kalau punya anak atau cucu itu pasti kasih nama kakeknya. Harusnya munculnya itu mungkin Hashim atau mungkin Qusay atau mungkin Kilab misalnya, atau Abdul Muttalib begitu, atau Abdul Manaf ya. Sebenarnya kalau kita punya cucu, jadi sedangkan Nabi saja kasih nama anaknya itu Abdullah, nama dari ayahnya Abdullah, dan nama paling disukai itu adalah Abdullah dan Abdurrahman begitu. Jadi kalau nama kita begitu adalah nama yang paling disukai. Pak Fadli namanya disukai juga ya. Paling tidak untuk istrinya ya. Jadi jamaah, sosok Nabi itu dari namanya saja Ayyuhmad. Kata Abdul Muttalib, kenapa sampai kasih nama itu Ayyuhmad man fis sama wa yuhmad man fil ard, agar yang di langit memujinya dan yang di bumi juga memujinya. Jadi Muhammad itu artinya paling banyak pujian, dipuji betul itu ya. Jadi kenapa sampai Muhammad namanya, kaking banyaknya pujian asbaha jadinya Muhammad. Di dalam kitab Taurat dan Injil tidak ketemu Muhammad. Kitab Taurat, Injil menyebutnya Ahmad ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nabi setelahku kata Isa alaihissalam, namanya adalah Ahmad. Di dalam Taurat dan Injil namanya Ahmad. Kenapa? Ahmad itu bentuk dari Hamida, artinya terpuji dan lebih terpuji. Itu maksudnya. Jadi karena sudah sangat terpuji dan lebih terpuji, maka banyak sekali memujinya, maka menjadi Muhammad. Di agama atau di kita, di umat ini disebut dengan nama Muhammad. Jadi sosoknya sudah memang terpuji. Akhlaknya ya, akhlak Nabi itu kalau kita baca Pak, itu melayakkan beliau mendapatkan itu semua. Bahkan musuhnya saja mengakui akhlak Nabi itu. Abu Sufyan ketika bertemu dengan Najasyi, ini raja di Habasyah sana ya, Raja Najasyi namanya. Raja Najasyi ini kemudian memanggil Abu Sufyan untuk mengetahui Nabi terakhir itu. Abu Sufyan dipanggil, kemudian Abu Sufyan orang Arab tuh Pak, meskipun dia benci, dia musuhan, dia tidak berbohong. Itu satu yang saya rasa unik dari orang Arab. Dia tidak suka bohong. Orang Makkah itu tidak suka dia bohong ya. Jadi dibilang Abu Sufyan musuh, tapi kemudian ketika dipanggil oleh Najasyi, apakah sudah betul ada seorang nabi dan rasul terakhir yang datang dari kalangan kalian? Abu Sufyan bilang betul. Bagaimana nasabnya di tengah kalian? Nasabnya adalah nasab yang paling mulia di antara kami. Jadi Abu Sufyan musuhnya yang bilang, bagaimana akhlaknya? Apakah ada orang yang murtad dari agamanya karena akhlaknya? Apakah sahabatnya bertambah dengan karena akhlaknya buruk? Tetapi kemudian Abu Sufyan bilang, bahkan akhlaknya baik, akhlak yang terpuji di antara kami, dan sahabatnya terus bertambah dan bertambah. Itu pengakuan daripada Abu Sufyan. Bahkan musuhnya saja mengakui sosok beliau yang sangat mulia itu. Istrinya Khadijah luar biasa penjabarannya tentang Rasulullah SAW, betapa mulianya. Dan kalau Aisyah bilang bagaimana? Wa kana khuluquhul Qur'an. Nabi itu akhlaknya, ajaibnya itu seperti Quran. Sebagaimana Quran, gitu akhlaknya Nabi. Jadi sosoknya itu sangat istimewa sekali. Perawakannya, kalau kita baca Syama'il ya, kita akan temukan perawakan Nabi ya, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana mukjizat Nabi, bagaimana tanda kenabian Nabi, itu akan kita temukan dalam kitab Syama'il. Hari ini kita tidak temukan itu karena kita lagi mempelajari
bagaimana sirah Arab sebelumnya, bagaimana kondisi sosiologis orang Arab pada saat itu, dan bagaimana permulaan wahyu diturunkan, dan bagaimana kondisi beliau ketika mendapatkan wahyu, dan perpotongan-potongan waktu sebelum wahyu itu berlangsung-langsung berlanjut untuk diturunkan. Jadi Bapak, Nabi itu istimewa sekali ya, dan disebutkan dalam kitab-kitab sufistik ya, sampai kemudian Adam alaihissalam membaca tulisan nama Nabi itu di surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi itu lahir. Bahkan nurus samawati wal ard, nur Muhammad itu kalau dalam kitab-kitab Maulid disebutkan bahkan dunia ini tidak diciptakan karena alasan, kecuali dengan alasan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah begitu mengistimewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penamaannya dan seluruh akhlak-akhlaknya. Jamaah begitu saya rasa. Insyaallah saya kembalikan ke Pak Fadli. Baik Ustaz. Ya, silakan Umi. Ini yang dibilang. Kalau kita tidak layani bahaya. Bahaya. Ini, tidak pulang kita ini. Ibu kita ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, ini keseharian untuk ibu-ibu karena Umi ini terlibat banyak di majelis-majelis. Jadi kebiasaan itu kalau tiba waktu salat ya, biasanya waktu salat itu ibu-ibu jamaah ini cukup banyak ya. Waktu salat itu mereka salat masing-masing. Biasanya juga Umi. Sementara ini kan kalau jamaah laki-laki tiba waktunya salat langsung bersapa juga salat berjamaah ya. Tapi perempuan ini paling susah. Biasa Umi juga ajak, ayo katong salat berjamaah. Biar Umi saja, masing-masing saja. Kira-kira Ustadz yang bagaimana yang bagusnya ya. Terus yang kedua Pak Ustadz, masalah korban tadi sudah dibahas ya. Itu yang contoh yang Pak Jalal tadi kambing ya. Nah, kambing ini kan satu keluarga ya. Sementara Pak Jalal ini hanya mungkin berkurban satu kambing. Apakah itu kambing sudah termasuk dalam lingkungan keluarganya Pak Jalal semua? Satu ekor kambing itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ibu-ibu saya itu curiga Bu ya. Kenapa ibu-ibu tidak sholat berjamaah? Karena takut berwudu. Berwudu nanti kan itunya hilang lagi kembali ya. Dia pun ini stiker skincare. Maka solusinya ibu-ibu kita solusikan saja. Jadi sebelum pakai skincare ya, pakai bedak, wudu duluan. Nah, biasanya kalau sudah wudu duluan tidak khawatir untuk sholat berjamaah. Apa yang lebih afdal? Tentu berjamaah lebih afdal. Sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 24 darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri dengan 27 kali derajat. Jadi 27 kali kita sholat sendiri baru sama dengan satu kali kita sholat berjamaah. Atau sholat berjamaah satu kali sama dengan 27 kali sholat sendiri-sendiri. Jadi lebih utama ibu-ibu ya. Kalau di komunitasnya masing-masing, sholatlah di komunitas berjamaah dengan masing-masing. Kalau kayak kita begini, maka mengikuti di bagian softnya ibu-ibu begitu. Jadi lebih afdal. Nanti tinggal disiasati. Mungkin ketika bikin pengumuman di grup ya, grup itu kan grup pengajian. Ibu-ibu pengajian hari ini pukul sekian, di catatannya jangan lupa berwudu sebelum datang ya, biar sholat berjamaah dan make upnya nggak hilang gitu. Masya Allah, tinggal luntur. Ini kan make up penting. Pak Jalal mungkin tidak merasa penting ya kan? Tapi untuk ibu-ibu ini hal yang sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Jadi kita pahami itu. Kedua, kambing kita itu sebenarnya harus malu sama Rasul. Rasul itu berkurban Pak Fadli 100 ekor. Dan dikabarkan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 60 ekor. Kuat Nabi itu. Ya, di dalam riwayat beliau 25 sampai 60 ekor, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 60 ekor, ya. Itu beliau potong sendiri dengan tangannya. Jadi Nabi itu kalau berkurban tidak tanggung-tanggung.
anak 100 ekor. Domba. Iya, kambing itu, domba itu ya, masya Allah. Kibas kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Kalau kita ini 1 ekor cukup, ya. Itu 1 tahun 1 kali, ya, atau 10 tahun 1 kali. Ya, masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang berbahaya katong tidak pernah bercita-cita berkurban, karena Imam Abu Hanifah bilang bahkan hukumnya wajib. Untuk yang mampu ya, hukumnya wajib. Karena ada satu dalil hadisnya Rasulullah SAW, barang siapa mampu, man wajada sa'atan walam yudhahi, barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak berkurban, fala yakribanna musallana, maka jangan pernah sekali-kali mendekati masjid kami. Artinya jangan sholat dengan katong leh. Oke, kalau dia mampu tapi tidak berkurban. Maka Imam Abu Hanifah bilang berkurban itu wajib. Nah, 1 kambing untuk 1 orang kepemilikan, nanti dia punya pahala untuk keluarganya semua boleh. Misalnya Pak Jalal punya kambing 1, dipotong, Pak Jalal bilang Bismillah, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma hadhil udhiyah minni wali usrati, untukku dan untuk dari keluargaku, maka itu sah. Begitu. Jadi boleh. Tapi kepemilikannya itu adalah satu orang. Pak Jalal yang punya uang pembelinya, ya, bukan dikongsi-kongsi lagi, tidak ada kongsi di situ. Pahalanya untuk semua. Jadi ibu kalau misalnya punya 1 kambing, nanti dipotong, ya, kepemilikannya ibu, tapi pahalanya untuk 1 keluarga itu dibolehkan. Karena Rasul juga mengakukan hal yang sama. Ini untukku dan untuk umatku. Jadi untuk umat-umat yang tidak mampu berkurban telah diwakilkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau masih hidup. Masya Allah, luar biasa beliau. Ya. Begitu ibu saya. Ya, baik. Jadi mulai pengajian ke depan ibu-ibu sudah wudu duluan. Ya, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita juga sudah masuk waktu sholat Isya. Mungkin buat yang pengen sholat Isya, kita akan sholat Isya berjamaah di sini. Namun yang pasti seperti yang dikatakan Ustaz tadi, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari sirah Nabi besar Muhammad SAW. Banyak hal yang kita pelajari. Namun yang paling utama dari semua itu adalah jangan kita pernah putus tali silaturahmi kita. Jangan kita pernah saling membenci satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya, marilah kita sama-sama menghargai siapapun tamu yang ada dengan kita saat ini. Mungkin itu adalah hal penting yang kita angkat dari bagian pertama dari kisah Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jalal untuk tempatnya. Salam kami untuk para Windra, buat bapak-bapak dari Bank Muamalat, dari Bank Mandiri, dari Bank Penin, ibu-ibu Iwaba juga, dan teman-teman perbankan lainnya yang sudah hadir pada saat ini, kami ucapkan terima kasih. Untuk pengajian berikutnya, karena saya sudah terlanjur deal dengan Pak Fadli, jadi bulan depan kita langsung di Mandiri University, Karangpanjang. Saya udah berutang sama beliau, kita udah deal, tapi karena Pak Jalal juga deal, makanya kita adakan di sini. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Ustaz akan memimpin doa penutup. Setelah itu kita akan sholat Isya berjamaah buat Bapak Ibu yang ingin sholat berjamaah. Jamaah, mari kita akhiri dengan sama-sama beristighfar. Kita memohon semoga majelis ini menjadi majelis berkah di mana Rasulullah SAW memuliakan kita semua nantinya dengan syafaatnya, karena kita telah mempelajari sirahnya, menumbuhkan cinta padanya, berupaya untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan taklim ini. Kita doakan mereka yang bekerja di belakang layar dengan kameranya, dengan seluruh peralatannya yang untuk menolong agamanya Allah. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di dunia dan di akhirat kelak nantinya insyaallah. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya dzal jalali wal ikram, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. يا محول الأهوال هول أهوالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kita akan akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.